Ibarat pondasi awal, maka kita bangun pondasi kita kuat-kuat, mantap pondasi kita yang kuat, supaya nanti setelah kita mencapai kepada ma'rifat Allah tidak goyah. Dalam artinya tetap pendirian kita di dalam syariat kita, dalam artinya sholat. Maka dasar utamanya sebagai orang ma'rifat itu adalah syariat, sholat. Maka orang yang boleh betul-betul mempelajari ilmu ma'rifat itu adalah sebenarnya orang yang syariatnya kuat, supaya jangan sepelekan namanya syariat. Begitu. Nah, karena dalam artinya itu juga cara kita menghadap kepada Allah. Tapi cara sembah secara syariat itu adalah 5 waktu, itu adalah cara sembahnya badan, kata Rasulullah. Kapan kita sembahkan hati kita? Maka tarekat. Kapan kita sembahkan nyawa kita? Maka hakikat. Kapan kita sembahkan roh kita? Maka marifat. Ini bahkan perkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan sudah kita lontarkan di channel-channel yang lalu, insya Allah seperti itulah. Nah, kita akan lanjutkan ya. Ini zuhur ya. Pertama zuhur ya, hurufnya alif. Nah, kita kan membahas, kita sudah sampai pembahasan mengenai pengenalan waktu, karena waktu itu kalau nggak salah perempuan ya, dari mana ya, saya tidak tahu juga, lupa juga namanya. Karena saya tidak bisa buka YouTube sendiri jadi. Nah, itu cuma saya dengar-dengar saja jadi. Karena saya orang oon. Tidak tahu YouTube-YouTubean, tidak tahu Facebook-Facebookan. Nah, itu dia bilang suruh tunjukkan asal waktu, asal usul daripada waktu, pengenalan waktu maksudnya. Nah, itu maka ada yang komen juga, kalau nggak salah dia bilang, ini ngetes atau bertanya? Dia bilang begitu. Akhirnya dia jawab lagi, ini bertanya. Nah, tapi sekarang ini akan kita jawab. Ini akan kita jawab secara pengkajian juga. Nah, maka pertama ya, zuhur ya. Inilah jawabannya sekarang. Kita sudah sampai ini. Kalau waktu itu kita belum sampai ya. Ibarat kita belum sampai ke sana, dia sudah mendului. Berarti orang yang tahu ini sebenarnya. Kalau orang tidak tahu nggak mungkin. Nah, itu berarti orang yang sudah tahu. Maka kita sekarang akan kita jelaskan karena kita sudah sampai pada pembahasan waktu ya. Nah, ini zuhur hurufnya alif ya. Nah, zuhur hurufnya alif. Wilayahnya Nabi Ibrahim. Nah, itu wilayahnya Nabi Ibrahim. Malaikatnya Jibril. Takluknya ia dengan sifat kudrat. Artinya kudrat itu kuasa. Takluk atau kalahnya ia dengan sifat kuasa, yaitu kuasanya Allah. Itu sebab zuhur itu 4 rakaat ya. Zuhur itu 4 rakaat menunjukkan tajali atau kenyataannya Allah di dalam 4 perkara. Nah, itu wujud ya. Maka Allah itu berwujud, maka kita nyatakan wujud Allah itu di dalam kita sholat itu. Begitu. Ilmu pengetahuan artinya nur atau suhud. Suhud ini atau syahadat maksudnya begitu ya. Ternyata pada badan kita di bawah susu kiri, di bawah susu kanan, di atas susu kiri dan kanan cahayanya waktu zuhur warnanya putih. Bukan susu kaleng yang kita maksud ya, bukan susu nona-nona bukan. Nah, ini di bawah susu kita kiri, kanan, bawah, atas ini warnanya putih cahayanya begitu. Nah, yang kedua, asar hurufnya lam. Pelajari ini ya, pahami karena ini yang menyempurnakan di dalam sholat kita ya. Asar hurufnya lam. Wilayahnya Nabi Yusuf ya. Wilayahnya Nabi Yusuf dan Nabi Yunus. Nah, malaikatnya Mikail. Takluknya dengan sifat iradat. Arti iradat itu kehendak ya. Nah, takluknya ya dengan sifat iradat atau kehendak. Nah, sebabnya asar 4 rakaat menunjukkan asal badan kita, yaitu ya, asal badan kita yaitu api menjadi daging. Nah, api menjadi daging ya. Makanya kalau sistem agama-agama lain, makanya dia ngaben ya atau dibakar gitu supaya kembali kepada api karena asalnya dari api. Kita ini maksudnya kita ini asal dari api, maka dia kembalikan ke api, maka dia ngaben begitu, dibakar maksudnya begitu. Air menjadi tulang.
Maka setelah dia kalau sistem agama lain maksudnya ini ya, sistem agama lain, dia kembalikan ke air. Setelah dia ngaben, abunya itu dibuang ke laut supaya kembali ke air. Nah, kalau kita Islam tidak usah ikuti seperti itu ya. Menjadi tulang. Nah, itu. Angin menjadi darah. Nah, itu. Tanah menjadi kulit. Nah, tanah menjadi kulit. Ternyata pada badan kita, bahu kanan, bahu kiri ya, bahu kanan, bahu kiri, belikat kanan dan kiri cahayanya kuning. Nah, itu cahayanya kuning. Sebab inilah makanya kita makruh menyaringkan suara waktu sembahyang zuhur dan asar. Makruh hukumnya ya. Makruh hukumnya kita waktu sholat zuhur dan asar. Karena seperti itulah perinciannya. Nah, sekarang yang ketiga ya, maghrib. Kalau kita tidak tahu asal-usul awal kejadiannya waktu, seperti inilah maksudnya ini, tidak sah sholat kita. Maka pelajarilah ini supaya benar-benar baik sholatnya kita gitu. 3. Maghrib. Hurufnya H. Wilayahnya Nabi Isa. Malaikatnya Israfil ya. Takluknya ia dengan sifat ilmu. Ilmu itu pengetahuan maksudnya. Maka kita harus tahu ilmu semuanya. Sebabnya maghrib itu 3 rakaat. Menunjukkan ahadiyah Allah atau zat ya, atau zat. Sir Allah atau rahasianya Allah. Sir hidup atau rahasianya hidup. Hidupnya Allah, begitu saja sudah. Wahdah atau sifat. Nah, sifat badan kita ini yang dimaksudkan sifat yang tidak berdaya, tidak bergerak kecuali Allah. Sir Muhammad. Nah, rahasia Muhammad. Nah, sir nyawa, rahasianya nyawa. Begitu. Ya, pokoknya ingat yang batin yang tidak bisa terlihat seperti nyawa kan tidak bisa terlihat ya. Nah, hidup tidak bisa terlihat. Itu yang langsung dari Allah. Begitu. Itu yang dimaksudkan ya. Wahadiyah atau af'al. Nah, af'al itu badan maksudnya ya, atau alam ini maksudnya af'al itu. Ingat kapan saja menyebut af'al itu badan maksudnya atau alam ini ya. Sir, rahasia maksudnya, rahasia Adam. Nah, itu rahasianya Adam di badan ini maksudnya. Sirnya badan, rahasianya badan. Ternyata pada badan kita pusat ya, pusat dada dan pusar. Nah, maksudnya cahayanya merah. Nah, pusat itu pusaran rambut dan pusaran yang di perut kita ini itu pusat namanya ya, pusatnya. Sebab kita keluar dari perut ibu disertai dengan darah. Nah, itu karena kita keluar itu disertai dengan darah. Nah, itu. Ini yang keempat ya, Isa ya. Sabar dulu, saya minum dulu, tenggorokan kering. Kekencangan ke apa? Saya bicara itu agak kencang biasanya karena sudah kebiasaan jadi. Bukan kita marah ya, bukan kita marah, tapi memang sudah pembawaannya begitu. Takutnya kurang jelas juga kedengarannya di HP begitu. 4. Isa ya. Hurufnya mim, wilayahnya Nabi Musa. Nah, itu. Malaikatnya Israel, takluknya dengan sifat hayat. Nah, takluknya dengan sifat hayat. Sebabnya Isa 4 rakaat. Menunjukkan kejadian yang 4, yaitu wadi. Nah, wadi Sir. Nah, kenapa disebut wadi Sir? Yang wadi mazi itu ya sebenarnya keluar dari kemaluannya laki maupun perempuan, warnanya jernih kayak putih telur begitu. Putihnya telur itu coba kalau kita belah telur ya, ada putihnya gitu. Nah, seperti putih telur itu jernih, itu yang disebut dengan wadi Sir. Sirnya syariat atau rahasianya syariat. Nah, itu. Madi Sir. Nah, madi itu juga jernih putih begitu juga ya. Sir itu setiap sir itu adalah rahasia maksudnya ya. Rahasia tarekat. Mani Sir.
hakikat. Nah, mani itu adalah sir hakikat, rahasia hakikat. Mana yang disebut dengan mani rahasia hakikat? Mani itu warnanya putih seperti telur ya. Ya, kalau laki-laki tahulah sering keluar. Dalam artinya itu mani, maka adanya mani, manikam, madi dan mazi, begitu. Sir atau rahasia hakikat. Manikam, sir, makrifat. Nah, manikam ini rahasia makrifat. Mana yang disebut dengan manikam atau rahasia makrifat? Manikam itu pada saat pertemuan antara laki dan perempuan ya, antara laki dan perempuan bertemu antara Hawa dan Adam, Adam dan Hawa bertemu, di situ ya yang dikatakan zuk ya, kenikmatan. Nah, itulah manikam. Nah, manikam itu betul-betul merasai, menikmati keindahan, kenikmatan dan lain sebagainya. Itulah yang disebut manikam sir makrifat. Manikam rahasia kenikmatan, begitu saja, kenikmatan rahasianya makrifat, begitu. Itulah yang menjadi rupa manusia. Nah, itu yang menjadi rupanya kita ya. Tetapi jika tiada dicampuri manikam ya, jika tiada dicampuri dengan kenikmatan maksudnya, maka tiada akan menjadi manusia, bayi itu maksudnya. Kalau tidak dicampur dengan kenikmatan yang sungguh indah, luar biasa dan nikmat, namanya zuk itu, tidaklah jadi bayi itu, begitu maksudnya. Ternyata pada badan kita, siku kanan dan kiri, ya, siku kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, cahayanya hitam. Nah, siku kanan, kiri, lutut kanan, kiri, cahayanya hitam. Itu. Makanya ya, kalau sering pertemuan antara laki dan perempuan, kalau nggak pakai kasur ya, lututnya dengan sikunya hitam. Nah, itu kenyataannya, nyata itu. Nah, itu 5 ya. Subuh. Nah, sekarang kita yang subuh ini ya. Hurufnya dal. Wilayahnya Nabi Adam. Nah, itu. Malaikatnya rohani, menunjukkan rahasianya laki-laki. Nah, itu. Dan perempuan. Nah, itu kemaluan maksudnya. Sebabnya subuh 2 rakaat, menunjukkan zat. Nah, menunjukkan zatnya Allah ya. Sifat, ternyata pada tubuh kita, telapak kaki kanan dan kiri cahayanya putih. Nah, itu cahayanya putih. Inilah yang disebut tarekat waktu. Nah, itu namanya tarekat waktu, begitu. Sembahyang berasal dari bahasa ya. Nah, ini sembahyang ini berasal dari bahasa Yunani sebenarnya. Kata sembahyang ini orang Yunani yang punya bahasa kata sembahyang. Artinya serah. Nah, sembah artinya serah, yang artinya Allah. Maka adanya kata sembahyang, serah diri kepada Hyang atau serah diri kepada Allah. Itu maksudnya, maka ada kata sembahyang. Serah diri kepada Allah. Nah, serah diri kepada Allah. Nah, sekarang apa perbedaannya antara kata sembahyang dengan doa ya, atau ibadah ya? Kita akan uraikan ya. Sembahyang ini kan dari bahasa Yunani. Nah, sembahyang itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Yang dulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan, ya. Nah, itulah sembahyang. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, itulah sembahyang. Nah, sekarang ada kata solat ya. Solat ini berasal dari bahasa Arab ya. Apa arti solat? Solat itu artinya doa sebenarnya artinya. Nah, itu. Kalau doa tidak diawali dengan takbir dan tidak diakhiri dengan salam. Memang termasuk anggota tubuh kita ini juga ikut mengerjakan memang ya. Doa artinya solat itu sebenarnya itu bahasa Arab ya.
Kalau bahasa agama atau bahasa syara itu ibadah. Ibadah itu juga artinya doa. Itu artinya doa juga artinya. Nah, perbedaannya karena doa ini secara langsung ya, secara langsung tidak diawali dengan takbir dan tidak diakhiri dengan salam dan tidak dianggotakan, dipekerjakan, diperagakan secara langsung secara tubuh. Nah, itu perbedaannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan otak daripada ibadah itu adalah doa. Otaknya ibadah itu adalah doa. Ini kata Rasulullah ya. Contoh ya. Contoh kalau tidak percaya ya, di dalam sholat kita, dalam bacaan wajib kita 17 kali sehari semalam itu, Al-Fatihah maksudnya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, kalau sudah mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus, berarti ini permohonan juga, permintaan juga. Kalau sudah namanya permohonan dan permintaan, berarti itu juga doa. Di dalam bacaan wajib kita loh Al-Fatihah itu kita memohon juga. Berarti pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa otak daripada ibadah itu adalah doa. Nah ini supaya kita betul-betul paham di dalam apa yang kita lakukan keseharian begitu. Sembahyang itu ada 4 macam ya. Ini kata Rasulullah ini ada 4 macam. Kiblatnya pun ada 4 juga. Nah ini supaya kita paham semua, tahu semua. Itulah orang marifat. Orang marifat semua dia tahu. Ya, semua dia tahu kalau orang marifat itu. Pertama, sembahyang syariat kiblatnya Ka'baitullah. Nah ini, sembahyang syariat kiblatnya Ka'baitullah. Sekarang coba kalau kita pikir ya. Ka'bah itu siapa yang bikin? Bukan Allah yang bikin, ya. Yang ciptakan atau bikin Ka'bah itu ya. Yang bikin Ka'bah itu Nabi Ibrahim ya, dengan anaknya Ismail yang pikul batu. Dia pikul batu, bikin Ka'bah itu. Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah itu. Kira-kira Ismail dengan bapaknya ini apa? Manusia juga. Berarti Ka'bah itu diciptakan oleh manusia atau dibikin oleh manusia. Begitu. Tapi dijadikan sebagai kiblat di dalam syariat. Masa kita coba pikir baik-baik ya, renungkan baik-baik. Masa kita mau berkiblat ke buatan manusia, Ibrahim. Kalau istilah Nasrani ya, dia bukan bilang Ibrahim, Abraham kalau dia bilang. Abraham, karena bahasa Inggris di Indonesia kan I jadinya A. Ibrahim jadinya A, Abraham, I itu jadi I. Nah, berasal dari kata barat, bahasa barat, tulisan barat. Di Indonesia kan jadinya Abraham. Kalau kita Ibrahim, jangan kita ikut begitu ya. Ibrahim saja sudah kalau kita itu begitu. Nah, sembahyang syariat itu kiblatnya Ka'baitullah. Nah, Ka'bah ini loh sebenarnya ya, karena itu buatan manusia. Sekarang perhatikan maksud dan tujuan dari Ka'bah itu ya. Itu sebagai kiasan sebenarnya. Ka'bah itu sebagai kiasan atau gambaran. Gambaran yang ada di dalam diri manusia ya. Coba ya, sekarang kalau orang pergi berhaji ya, tawaf sekian kali, 7 kali, semua 7 berputar keliling Ka'bah itu 7 kali. Itu semua itu ya. Sebenarnya gambaran atau kiasan di dalam diri manusia. Coba contoh darah kita ya. Darah kita itu dari kiri kanan, dari bawah atas, semua itu menuju pusarannya ke jantung hati. Menuju pusarannya, berputar kemana-mana di dalam tubuh kita ini, darah ini, pusarannya itu adalah ke jantung hati. Maka ada yang dari kiri, tetap ke jantung, yang dari kanan ke jantung, yang dari bawah ke jantung, yang dari atas pun ke jantung, kemana-mana pun ke jantung pusarannya. Itu sebagai kiasan sebenarnya, sebagai gambaran sebenarnya Ka'bah itu di dalam diri manusia. Begitu. Itulah yang disebut metamor, sindiran. Sebenarnya kita disindir. Begitu sebenarnya maksudnya. Tapi kenapa kita disuruh berkiblat ke Ka'bah? Supaya kita di dalam Islam ini tidak kocar-kacir, tidak morat-marit kemana-mana. Mudah sekali kita akan dipengaruhi, mudah sekali kalau tidak ada kelihatan persatuan kita. Maka disatukanlah arah kiblat kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengarah ke Ka'bah itu supaya satu arah, satu tujuan. Seperti itulah.
gambarannya. Begitu. Sekarang dijelaskan lagi ini ya. Ini penjelasan Rasulullah ini melalui kitabnya. Kita tidak mengada-ada ya. Kalau mengada-ada buatkan sudah saya seperti ini kalau bisa. Nah, kedua ya. Tarekat. Tarekat itu kiblatnya sirullah. Nah, kiblatnya orang tarekat itu jangan kita beranggapan orang tarekat itu kiblatnya kepada Ka'bah, tapi kalau dia sholat tetap menghadap ke Ka'bah itu, ke kiblat itu. Begitu. Semua orang marifat juga kalau dia sholat menghadap ke sana juga, ke kiblatnya itu juga supaya bersatu arah kita begitu. Nah, tarekat itu kiblatnya sirullah, rahasia Allah. Nah, itu nyawa maksudnya, hati yang ada di dalam batinnya itu maksudnya. Hakikat itu ya, kiblatnya Baitul Ma'mur. Nah, orang hakikat atau orang tasawuf ya, tasawuf dan hakikat sama ya. Itu kiblatnya Baitul Ma'mur. Yang disebut dengan Baitul Ma'mur itu ubun-ubun ya. Ubun-ubun kita itu yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Yang disebut arsi itu juga otak kecil kita itu yang disebut dengan arsi. Yang keempat ya, sembahyang marifat itu ya, sembahyang marifat itu kiblatnya zat Allah. Yang menjadi kiblatnya orang marifat itu adalah zatnya Allah. Nah, itu menjadi kiblatnya orang marifat. Terus terang saja saya katakan, bukan saya mengada-ada ini ya. Melalui kitab kita lo sekarang sudah belajar dengan kitab supaya kita tidak beranggapan bahwa oh Pak Rahmat ini ngawur sekali. Jangan sampai kita berkata demikian. Karena memang kalau saya sistem hafal ya, kemana-mana dia, mana ketemunya pikiran ke situ arahnya, mana ketemunya pikiran ke situ arahnya. Akhirnya tapi tetap tersusun karena sudah di dalam otak. Nah, tapi kalau kita begini, dalam artinya terurai jadinya. Kalau kita ikuti aturan kitab begitu, terurai rapi dia jadinya begitu. Nah, kalau saya menggunakan hafalan seperti pertama awal-awalnya kita itu, kemana-mana ketemunya otak, kemananya ketemunya pikiran, kemana tersentuhnya pikiran ke situ arahnya. Tapi tetap teratur juga. Nah, seperti itu. Karena sudah dalam artinya sudah menyatu di dalam otak ini. Insya Allah kemana-mana pun bisa saya uraikan. Tapi enggak jelas jadinya ujung pangkalnya. Seperti itu. Karena ada juga yang berkata bahwa komennya mengatakan muter-muter saja. Kalau memang kita gunakan ingatan seperti itulah. Supaya kita tidak dikatakan muter-muter. Ya sekarang kita supaya rapi dalam artinya kita harus gunakan kitab. Terus terang saja, kita ini orang bodoh ya. Orang bodoh memang kita ini. Makanya kita baca saja. Dulu karena ada yang komen bilang, kalau cuma baca buku saja saya juga bisa katanya. Kalau bisa silakan. Supaya menjadi ilmu yang berkah. Supaya kita tahu ilmu semua begitu. Sampai saya juga apa yang ada di sana supaya saya tahu juga begitu. Karena kita ini terus terang saja kita orang bodoh. Makanya kita pakai kitab ya. Adapun yang mengerjakan yang 4 perkara itu ialah syariat, pekerjaan badan. Nah, pekerjaan syariat ini adalah pekerjaan badan, begitu. Tarekat, pekerjaan hati. Hakikat, pekerjaan nyawa. Makrifat itu pekerjaan rasa atau hidup atau sir atau rahasia, begitu. Mengapa kita harus berdiri ruku, sujud, ruku, sujud, dan duduk waktu sembahyang? Nah, ini kenapa? Adapun sebabnya ialah, sebabnya berdiri pada sembahyang itu bayang-bayang huruf alif. Nah, dari awal kan sudah saya katakan, itu adalah bayang-bayang huruf alif. Nah, itu bayang-bayang Allah, begitu saja sudah. Asal api, nah itu. Ruku yang kedua ya, ruku pada sembahyang itu huruf H. Asal angin ya. 3. Sujud pada sembahyang itu adalah bayang-bayang huruf mim. Asal air ya. 4. Duduk pada sembahyang itu adalah bayang-bayang huruf dal. Asal tanah.
Kalau keempat huruf itu disambung ya, kalau keempat huruf itu disambung, alif, ha, mim, dal berbunyi Ahmad. Bunyinya Ahmad, bunyinya. Ahmad ini maksudnya batin ya. Kalau Muhammad itu zahir. Nah itu. Maka berbunyi Ahmad sebenarnya bunyinya. Kalau disambung hurufnya tadi yang saya urikan itu alif, ha, mim, dal berbunyi Ahmad sebenarnya. Jika Ahmadlah yang melihat syariat, jika Ahmad yang melihat syariat ya, Muhammadlah yang melihat hakikat. Zahir maksudnya yang memandang ke dalam. Yang batin itu yang memandang ke keluar. Maka disebut pandang memandang, yaitu Allah memandang dirinya sendiri. Begitu. Maka barang siapa yang tidak mengetahui hal ini, maka sia-sialah sembahyangnya. Tidak ada artinya kita sholat. Kalau kita tidak mengetahui ini, maka pelajarilah apa yang saya uraikan ini, karena kita uraikan melalui Alkitab supaya kita tidak keliru begitu. Jangan sampai kita salah paham. Dan sia-sialah pahala pengenalannya. Pahala marifatnya sia-sia. Nah itu pahala makrifatnya itu adalah sia-sia juga kalau kita tidak tahu usul asal sembahyang. Nah seperti komennya, kita disuruh minta usul asal sembahyang, insya Allah kita sudah uraikan ya, sudah tercapai. Ini kalau nggak salah perempuan, nggak tahu namanya ya, karena saya nggak bisa buka Facebook sendiri, nggak bisa buka YouTube sendiri, jadi cuma dengar-dengar saja sekilas begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa pahami uraian demi uraian yang saya uraikan ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah, berguna bagi kita semua, orang syariat, orang tarekat, orang hakikat, dan orang marifat, dari mana saja segala penjuru yang ikut mempelajari dan ikut menyimak pengkajian ilmu makrifat rahmat Lombok ini. Insya Allah akan kita kupas sampai tarekat pun kita akan kupas, syariat akan kita kupas semua, insya Allah dengan izinnya Allah ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang baik menurut anggapannya, renungkan dulu maksud dan tujuannya, simak dulu baik-baik, diulang-ulang. Kalau memang benar tidak baik, pertanyakan kepada saya, dan juga kalau memang betul-betul tidak baik, buang saja jauh-jauh. Yang bagusnya yang diambil, begitu saja intinya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.